Baik Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Neti dalam channel saya Education & Co. Di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana caranya melaporkan laporan BKD kita menggunakan yang namanya BKD online. Nah Bapak Ibu, setelah kita melaporkan laporan BKD kita, tentu kita harus melakukan atau mengisi yang namanya kontrak BKD untuk semester berikutnya. Dalam hal ini kita akan memasuki semester gasal 2020-2021. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengisi kontrak BKD kita untuk semester gasal 2020-2021 dengan menggunakan yang namanya si BKD. Tapi sebelumnya, saya mohon Bapak Ibu sekalian untuk mensubscribe channel Education & Co ini sehingga channel ini semakin berkembang ke depannya. Kita mulai saja. Di sini saya sudah menyiapkan BKD saya, BKD online. Oke, Bapak Ibu. Dengan domainnya adalah BKD LLDikti 3 kemendikbud.go.id. Nah, di sini usernya adalah NIDN, oke. Passwordnya kalau password sebelum Bapak Ibu ubah itu adalah NIDN. Tapi di video sebelumnya saya sudah ingatkan untuk Bapak Ibu semua mengubah password Bapak Ibu sehingga BKD online Bapak Ibu tidak gampang diakses oleh orang lain. Oke, ini user dan password saya. Lalu kita login. Nah Bapak Ibu, ini adalah tampilan BKD online dan tentunya akunnya adalah akun saya. Nah, bagaimana cara mengisi kontrak BKD untuk semester gasal ini? Caranya adalah di sebelah kiri saya ini ada nama saya, beranda, dosen, lalu menu keluar. Bapak Ibu, kita klik dosen, lalu kita klik lagi BKD online. Nah ini dia Bapak Ibu, ada BKD online periode gasal 2020-2021. Hanya kita mengisi dulu yang namanya kontrak. Ini ada kontrak. Oke, kita klik. Nah Bapak Ibu, di sini terlihat ada menu-menu identitas dosen, ada menu bidang A, bidang B, bidang C, dan bidang D. Ini sama ketika kita mengisi BKD online kita pada semester genap 2019-2020. Kita mulai saja dengan identitas dosen. Oke, kita akan cek. Saya akan cek data saya. Ini NIDN saya. Oke, saya akan scroll ke bawah. Oke, ini tidak bisa diubah-ubah lagi Bapak Ibu. Kalau memang ada kekeliruan, hendaknya sistem Bapak Ibu diupdate ya. Saya ulangi, jika ada kekeliruan, ini yang harus kita lakukan adalah mengupdate data di sistem kita masing-masing. Nah, untuk status dosen ini bisa kita klik. Bapak Ibu boleh pilih sendiri apakah statusnya dosen biasa, profesor, lektor kepala, dosen dengan tambahan dengan tugas tambahan, atau profesor dengan tugas tambahan. Karena saya adalah dosen dengan tugas tambahan, kebetulan saya adalah kaprodi, maka saya pilih dosen dengan tugas tambahan. Oke. Lalu di sini alamatnya ini sama. Jika ada kekeliruan, Bapak Ibu silakan update di sistem Bapak Ibu masing-masing dan silahkan juga update di PD Dikti. Tentunya jika ingin mengupdate di PD Dikti harus melalui operator perguruan tinggi. Nah ini selanjutnya, oke, ini pendidikannya, oke, lalu bidang ilmu yang ditekuni atau ilmu yang ditekuni, saya manajemen, nomor HP sudah benar, NPWP juga, banknya juga, nomor rekening, oke, cabang bank. Nah ini untuk kajur atau kaprodinya, artinya nanti pejabat yang akan menandatangani kontrak BKD kita itu adalah kajur, kaprodi, atau kadep. Nah, di sini saya sudah isi, tapi saya akan hapus. Kita akan isi ulang.
Nah, di sini caranya adalah Bapak Ibu boleh mencari melalui NIDN atau nama kaprodi. Saya akan cari. Kebetulan kaprodinya adalah saya, maka saya akan klik. Lalu kita akan simpan. Nah, Bapak Ibu, ini saya sudah berhasil mengubah datanya. Saya akan klik OK. Setelah saya mengisi identitas dosen, selanjutnya saya akan mengisi kontrak BKD bidang A. Saya akan klik. Oke, Bapak Ibu, ini adalah bidang A. Ini adalah unsur yang dinilai. Oke, saya akan pilih pelaksanaan pendidikan. Kita akan lihat dulu bagaimana pelaksanaan pendidikan. Kita klik. Lalu kita tambah. Nah ini Bapak Ibu untuk bidang A tidak jauh berbeda, bahkan sama ketika kita mengisi laporan BKD kita di semester genap 2019-2020. Di mana untuk bidang A itu harus sudah ada tanggal surat tugas dan tentunya harus sudah ada juga surat tugasnya untuk diupload. Lalu di sini harus juga ada keterangannya apa, bukti surat tugas begitu. Dan yang paling penting adalah untuk mata kuliah ini harus sudah dilaporkan oleh operator kita ke PD Dikti kita, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu belum ada mata kuliah kita untuk semester gasal ini di PD Dikti kita, tentu kita tidak dapat mengisi kontrak BKD kita untuk bidang A. Oke, lalu ada SKS mata kuliahnya juga, jenjangnya, kelasnya gitu ya. Lalu ini ada keterangan jika mengajar satu mata kuliah dengan 2 dosen. Lalu karena saya tidak bisa mengisi karena operator kita perguruan tinggi saya belum melaporkan dan saya juga belum ada surat tugas mengajar, tentu saya belum bisa mengisi Bapak Ibu. Jadi mumpung ada waktu, mari kita ingatkan operator kita untuk menginput, untuk melaporkan data mata kuliah kita ke PD Dikti kita masing-masing. Nah, karena tidak bisa, saya akan close saja. Oke, lalu saya akan back. Nah, kita akan lihat, karena saya adalah dosen dengan tugas tambahan, saya tentu harus mengisi yang namanya menjabat menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi. Ini jika Bapak Ibu rektor, ini jika pembantu rektor, dekan, direktur program pasca sarjana, ini jika ketua sekolah tinggi, pembantu dekan. Oke, Bapak Ibu, di sini ada asisten direktur juga. Lalu ini jika pembantu ketua sekolah tinggi atau pembantu direktur dan seterusnya. Karena saya adalah ketua jurusan gitu ya Bapak Ibu. Ketua jurusan, pembantu direktur akademik, ketua jurusan atau bagian pada universitas, institusi atau sekolah tinggi. Di sini ada ketua jurusan pada politeknik, akademik, sekretaris jurusan, bagian pada universitas. Karena saya adalah ketua jurusan atau bagian pada universitas, maka saya akan pilih nomor 6. Kita akan cek. Oke, saya akan tambah. Nah Bapak Ibu, ini adalah bidang A. Apa uraiannya? Saya akan isi bahwa saya adalah ketua program studi manajemen. Saya akan tambahkan saja. Boleh Bapak Ibu menambahkan misalnya nomor SK-nya, tanggal SK-nya dan sebagainya. Tapi di sini karena hanya sebagai tutorial, maka saya akan mencontohkan saja uraiannya. Tapi sisanya boleh Bapak Ibu buat tanggal SK, nomor SK dan sebagainya. Lalu di sini saya akan save. Ini datanya sudah berhasil ditambah, saya akan OK. Nah, itu dia sudah tambah. Oke, sudah ada jumlah SKS-nya. Nah, setelah saya isi uraian kegiatan saya menjadi ketua program studi manajemen, lalu saya akan back lagi. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat apa lagi yang bisa saya isi.
sepertinya sudah cukup. Ini sudah yang saya isi tadi, menjadi pembantu direktur akademi atau ketua jurusan. Oke. Lalu seperti saya katakan tadi, untuk pengajaran belum bisa karena saya belum ada SK mengajar dan belum ada pelaporan data perkuliahan atau pengajaran saya untuk semester ganjil ini. Mata kuliahnya belum di input ke PD Dikti, jadi tidak ada di sini tertulis berapa SKS-nya. Oke Bapak Ibu. Nah, lalu kita akan lanjut ke bidang B. Saya akan klik bidang B. Nah, ini untuk bidang B. Bidang B adalah bidang penelitian. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pelaksanaan penelitian. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu laksanakan di semester Gasal 2020-2021 ini? Misalnya Bapak Ibu akan mempublikasikan buku referensi atau monograf. Nah, lalu di sini juga ada pilihan, misalnya Bapak Ibu akan mempublikasikan jurnal, baik itu internasional bereputasi, internasional, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi. Saya akan contohkan saja yang jurnal nasional terakreditasi. Ini sudah saya isi sebenarnya. Kita akan klik yang tanda lambang lingkaran biru tadi. Lalu di sini kita klik tambah. Nah, ini adalah uraiannya Bapak Ibu. Mana di sini hanya ada uraian, tidak ada mengupload jurnalnya, link jurnalnya dan seterusnya. Nah, uraiannya apa? Di sini Bapak Ibu isikan nama atau judul jurnal Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu publish di, kalau saya misalnya jurnal nasional terakreditasi. Kalau Bapak Ibu mau di jurnal internasional silakan Bapak Ibu pilih saja, atau nasional tidak terakreditasi boleh Bapak Ibu tinggal pilih saja. Intinya apa? Uraian yang diisi adalah judul jurnal kita. Nah, karena saya sudah nambahkan, maka saya akan close saja. Maka nanti hasilnya akan begini. Oke, ini judulnya yang akan saya publish di salah satu jurnal nasional terakreditasi. Oke Bapak Ibu, nah ini dia. Lalu saya akan back. Kita lihat lagi pilihannya. Nah, ini tadi yang saya isi. Kalau Bapak Ibu ada yang nasional tidak terakreditasi boleh silahkan untuk semester ganjil ini atau semester gasal ini. Ini ada beberapa pilihan, boleh nanti Bapak Ibu pilih saja. Oke. Nah, ini dia. Itu untuk bidang B. Lalu bagaimana bidang C? Bidang C adalah bidang pengabdian kepada masyarakat. Nah, karena saya dosen dengan tugas tambahan, memang tidak kewajiban bagi kami untuk mengisi bidang C, tapi saya akan review gitu ya Bapak Ibu untuk bidang C. Di sini ada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, itu ada pilihannya menduduki jabatan pimpinan, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, memberi latihan dan seterusnya. Itu ada tingkat internasional, nasional. Lalu di sini ada insidental, ini yang sering Bapak Ibu lakukan tentunya. Kita akan lihat. Nah, ini boleh Bapak Ibu tambah. Nah, ini ada uraiannya. Di sini juga Bapak Ibu harus tulis uraiannya apa, kegiatannya apa gitu ya Bapak Ibu, kegiatan penyuluhannya apa namanya, nama programnya apa gitu ya. Nah, karena saya tidak ada, saya akan close. Lalu kita akan back lagi. Lalu untuk bidang C selanjutnya itu adalah jurnal. Itu yang sering kita lakukan. Oke, saya akan langsung saja. Ini ada hasil pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di jurnal. Nanti ini juga boleh Bapak Ibu pilih. Ini dia, saya akan tambah. Nah, ini adalah hasil kegiatan pengabdian yang akan dipublikasikan di salah satu jurnal pengabdian kepada masyarakat. Nanti Bapak Ibu boleh isi apa nama jurnalnya di uraian ini. Oke, saya akan close saja. Lalu saya akan back. Nah, ini untuk bidang D atau penunjang. Oke, ini ada unsur yang dinilai.
Penunjang dosen menjadi anggota dalam suatu panitia badan atau perguruan tinggi. Ini juga menjadi anggota panitia pada lembaga pemerintah. Yang sering kita lakukan adalah pertemuan ilmiah. Oke. Bapak Ibu boleh cek sendiri nanti, Bapak Ibu boleh pilih. Ini kalau ada mendapat penghargaan. Nih, berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah. Apakah Bapak Ibu tingkat internasional, nasional, regional, sebagai ketua atau sebagai anggota? Misalnya sebagai anggota kita akan klik, kita akan tambah. Nah di sini adalah uraiannya sebagai anggota apa nama pertemuan ilmiahnya. Itu ya Bapak Ibu, atau topiknya apa, nama pertemuan ilmiahnya apa. Nah lalu Bapak Ibu save, tapi saya akan close saja. Oke, lalu saya akan back. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi bidang A, B, C, dan D, maka kita kembali lagi ke identitas dosen. Nah, di sini ada cetak kontrak BKD. Kita akan cetak. Oke, Bapak Ibu. Saya akan cancel dulu. Ini adalah kontrak BKD yang tadi sudah saya isi. Oke, ini ada nama saya, nomor serdiknya, itu ada semesternya, identitas saya ada gitu ya Bapak Ibu. Nah ini ada uraian kegiatannya gitu ya Bapak Ibu. Nah tadi bidang pendidikan saya hanya menjabat pada satu jabatan kampus saja atau universitas, yaitu ketua program studi saja. Hanya untuk pengajaran belum Bapak Ibu. Oke, belum ada. Oleh karenanya diharapkan, tadi sudah saya katakan di awal, untuk bidang pendidikan pengajaran kita harus melaporkan dulu pengajaran kita ke PD Dikti kita. Oke. Lalu di sini ada bidang penelitian dan pengembangan ilmu. Ini tadi yang saya isi, jurnal yang akan publish di Jurnal Nasional Terakreditasi. Lalu sedangkan bidang pengabdian dan penunjang itu saya kosongkan saja. Nah ini dia ada Jakarta, ini dosen yang membuat saya sendiri, ini menyetujui kaprodinya nanti saya sendiri juga. Nah lalu setelah Bapak Ibu minta tanda tangan dari ketua jurusan gitu ya Bapak Ibu ya, maka laporan harus kita scan dulu, lalu kita upload kembali ke BKD online kita. Ini ada menu uploadnya. Nanti Bapak Ibu silakan mengupload kontrak BKD-nya. Setelah Bapak Ibu mengupload kontrak BKD-nya, selesailah sudah kita mengisi kontrak BKD kita di semester gasal atau ganjil 2020-2021. Nah, Bapak Ibu, demikianlah video tutorial bagaimana caranya mengisi kontrak BKD dosen untuk semester gasal ini, semester gasal 2020-2021 dengan menggunakan BKD online LL Dikti 3. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa.